A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Demi kesempurnaan bakti kami kepada Allah, Tuhan pencipta, pemelihara, pemilik alam semesta, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, demi kesempurnaan bakti kami kepada semua guru di seluruh alam, demi kesempurnaan bakti kami kepada semua ibu, yakni semua makhluk di seluruh alam semesta, mohon izin mendoakan semua ibu, semua makhluk, ruh dan jiwa di seluruh alam yang diizinkan untuk didoakan. Bagi setiap ibu, semua makhluk yang sedang sakit, izinkan doa ini menjadi obat yang menyembuhkan. Bagi setiap ibu, setiap makhluk yang sedang kelaparan, izinkan doa ini menjadi makanan. Bagi setiap ibu, semua makhluk yang sedang kehausan, izinkan doa ini menjadi minuman. Bagi setiap ibu, semua makhluk yang tidak punya tempat berlindung, izinkan doa ini menjadi tempat perlindungan. Bagi setiap ibu, semua makhluk yang memohon berkah, izinkan doa ini menjadi berkah yang berlimpah. Bagi semua ibu, semua makhluk, ruh dan jiwa yang tertimpa musibah, yang memohon petunjuk, semoga Tuhan memberi petunjuk ke hatinya, dilimpahkan kesabaran, ketabahan, serta ketulusan menerima setiap cobaan. Bagi setiap ibu, seluruh makhluk yang rindu pulang ke alam pencerahan, mencari jalan pulang, rindu pulang kepada Tuhan, izinkan doa ini menjadi cahaya yang terang, agar semua ibu, semua makhluk, ruh dan jiwa segera kembali pulang, kembali ke alam pencerahan, pulang kembali ke asal kejadian, kembali kepada Tuhan. Ya Allah, ya Rabbana, kami memohon kehadirat-Mu kebaikan atas apa yang terjadi, dan kebaikan apa yang ada di dalamnya, dan kebaikan atas apa yang Engkau kirimkan dengan kejadian ini. Dan kami memohon perlindungan kepadamu dari keburukan atas apa yang terjadi, dan keburukan atas apa yang terjadi di dalamnya. Dan kami juga memohon perlindungan kepadamu atas apa-apa yang Engkau kirimkan. Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ya Allah, ya Rabbana, limpahkanlah kepada kami kesabaran, kesabaran dan wafatkanlah kami dalam keadaan berserah diri hanya kepadamu. Amin. Amin. Jadi Bapak Ibu, malam ini kita akan lanjut membahas tema musibah. Ya, kemarin tuh ada musibah, kemudian ada bala, kemudian fitnah, azab, laknat, madorot, dan hina gitu ya. Nah, kita baru membahas poin yang pertama, yaitu poin musibah. Nah, musibah itu kemarin sudah kita bahas, saya akan sampaikan ringkasannya. Jadi musibah secara bahasa artinya yang menimpa, yang turun, yang mengalir, yang menghujani, mengoreksi, membenarkan, memperoleh, mendapatkan bencana, itu arti musibah. Nah, di dalam Al-Qur'an kata dasar musibah diulang sekitar 76 kali ya. Jadi musibah itu adalah sebuah ketetapan yang sudah tertulis sebelum alam semesta diciptakan. Nah, kemudian jenis dan bentuk musibah itu antara lain bentuknya bisa azab atau siksaan ya. Di surat 11:81. Kemudian musibah juga bisa dalam bentuk fitnah atau cobaan. Yang berikutnya musibah juga bisa dalam bentuk keburukan atau kebaikan.
musibah juga bisa dalam bentuk turunnya rahmat atau hujan. Nah, berikutnya musibah juga bisa dalam bentuk kesedihan. Ya, kesedihan juga musibah. Kemudian fadilah atau karunia juga musibah. Berikutnya musibah juga bisa dalam bentuk mendapatkan luka. Dapat luka juga adalah bentuk musibah. Diperlakukan zolim juga musibah. Terkena halilintar juga musibah. Ditimpa hujan es juga musibah. Nah, ada beberapa penyebab musibah, antara lain musibah itu menimpa karena ulah diri sendiri. Nah, kemudian juga bisa menyebabkan datangnya musibah ketika memanggil Rasul seenaknya gitu. Jadi tidak ada adab kepada Rasul. Membunuh orang beriman tidak sengaja juga bisa mendatangkan musibah. Berbuat sewenang-wenang, melakukan kerusakan di bumi juga bisa mengundang musibah. Kemudian perbuatan dosa itu juga bisa mengundang musibah dan lain-lain. Nah, sekarang kita lanjut bagaimana sikap manusia ketika menghadapi atau mendapat musibah. Nah, nanti kita kira-kira kita tempatnya di mana nih? Nah, karena ternyata sikap manusia dalam menerima musibah juga beragam ya. Yang paling utama adalah ketika ditimpa musibah, maka perintahnya adalah harus bersabar. Ya, jadi ketika ditimpa musibah, perintahnya adalah sabar gitu. Nah, kita lihat surat 31 ayatnya 17. 31 share screen. Bentar. Biar diatur dulu. 31 17. Iya, silakan. Iya, Ibu Yani waktu itu tertinggal 2 minggu yang lalu, jadi silakan Bu Yani. Iya Bu, siap. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 31 ayat 17. Hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan. Ada kalimat wasbir alama asobaka. Ya, bersabarlah terhadap musibah yang menimpamu. Musibah diartikannya yang menimpamu. Asoba, ya, asoba itu musibah ya. Jadi perintahnya adalah ketika ditimpa musibah harus bersabar. Bersabar ketika ditimpa musibah gitu. Nah, pertanyaannya, sabar itu seperti apa? Ketika kita dapat musibah harus sabar. Yang sabar ya. Terus dia bilang sabar, gampang ngomong mah. Kan gitu. Ini kan buat kita pelajarannya. Ketika kita ditimpa musibah, maka perintahnya bersabarlah. Apa makna sabar? Kita lihat 38-17. 38 ayatnya 17 lagi. Silakan Bu Yani. Ya, Bu. Lagi. Bersabarlah atas segala apa yang mereka katakan. Dan ingatlah hamba kami, Daud, yang mempunyai kekuatan. Sesungguhnya dia amat taat. Jadi sabar itu apa, Bu? Bersabarlah. Iya, sabar itu apa artinya? Bersabarlah atas segala apa yang mereka katakan. Nah, terus? Dan ingatlah hamba kami Daud. Terus? Yang Daud punya yang orang kerja keras ya, Kang ya? Yang terus? mempunyai kekuatan. Dan sesungguhnya dia amat taat. Jadi sabar itu adalah kuat dan taat. Begitu bacanya. Iya, kuat dan taat. Yang jadi gini, yang kuat ya,
aku percaya kamu pasti kuat. Jadi ngasih support bukan nih, yang sabar ya Bu ya, bukan begitu. Saya percaya Ibu pasti kuat. Saya percaya Ibu pasti tetap taat gitu. Jadi ngasih Afirmasi positif ya, Kang? positifnya gitu. Jadi ketika musibah itu menimpa diri kita, itu berikan kayak sugesti ke dalam diri. Iya. Saya kuat dan saya tetap taat gitu. Saya kuat, saya kuat, saya kuat gitu ngasihnya supportnya ke kita. Karena sabar itu adalah kekuatan. Gitu. Makanya perintahnya bersabarlah. Ingat hamba kami Daud yang punya kekuatan. Jadi sabar artinya kekuatan dan ketaatan. Sabar tuh harus kuat dan harus taat gitu. Nah, ini yang punya konteksnya sifat gimana, Kang? ya. Taat konteksnya gimana? Ya kan tadi salah satu jenis kesabaran itu kan banyak. Iya. Salah satu bentuk musibah kan tidak selalu buruk gitu. Kadang-kadang musibah itu juga bentuknya kebaikan. Kadang-kadang juga keburukan. Ada orang yang ketika ditimpa keburukan taat, tapi ketika ditimpa kebaikan dia lupa loh Bu, ada Bu. Artinya gini, ketika dalam posisi buruk tetap taat, posisi baik juga tetap taat. Misalnya kita lagi kesusahan, ada orang juga kesusahan Bu. Apakah seseorang itu bisa membantu orang lain yang lebih susah dari dia gitu? Misalnya, ya seperti contoh kasus yang kemarin lah, Cianjur kena musibah kan, musibahnya dalam bentuk keburukan, bencana lah. Kan sama-sama dapat bencana kan? Iya. Nah, di tengah-tengah dapat musibah bencana, ada nggak di antara mereka yang sesama yang terdampak musibah juga masih mau bantu orang lain, Bu? Banyak. Nah, itu berarti dia tetap taat, kuat dan taat tetap. Jadi tidak ngemis gitu. Saya masih sehat, saya mesti bantu orang lain gitu. Walaupun sama-sama dapat gitu musibahnya gitu. Nah, sabar itu kuat dan dia tetap taat gitu. Dalam taat dalam arti melakukan yang positif gitu. Jadi tidak apa namanya? Tidak langsung jadi daun enggak gitu. Tetap dia tegar gitu. Dan dia tetap melakukan kebaikan gitu. Dan itu kan tidak mudah, harus sabar namanya. Sabar itu kuat dan tetap taat gitu. Gitu Bu. Oke. Jadi sabar itu maknanya kuat dan taat gitu. Harus kuat bahasanya lagi gitu. Nah, kemudian arti lain sabar itu toleran. Toleran dan dia bisa memahami keadaan gitu. Ya, kalau tidak punya sifat toleran, menghadapi orang nggak sabaran, Bu. Ya, misalnya profesor yang pinter ngasih tahu kepada orang yang memang agak telat mikirnya. Kamu itu gimana? Gini aja kagak bisa. Lah iya, dibandingkan orang pinter sama orang yang nggak pinter kan beda kondisinya itu, Bu. Atau seorang ibu nggak sabaran. Kamu cuma nulis 1 halaman aja. Berjam-jam kagak kelar. Ya yang disuruh nulisnya anak TK 1 huruf aja udah bagus gitu. Misalnya. Ya nggak bisa dibanding ke. Ojo dibanding ke. Nggak bisa dibandingkan. Nah, sabar itu juga adalah toleran. Dan dia bisa memahami keadaan gitu. Sehingga jadi sabar gitu. 25 ayatnya 20. Ya. Mangga sekarang Pak Mujito tadi yang susah masuk, Pak, silakan. Sekarang sudah hadir. Sudah, alhamdulillah. Apanya yang susah masuk, Pak? Passcode-nya katanya. Dikasih Pak. Oh, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Furqan ayat 20. Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu, melainkan mereka sungguh memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar, dan kami jadikan sebagian kamu cobaan bagi sebagian yang lain.
maukah kamu bersabar dan adalah Tuhanmu maha melihat. Maukah kamu bersabar? Maukah kamu bersabar? Mau. Nah, pertanyaannya sabar di ayat ini konteksnya apa, Pak? Ini ada makanan dan pasar nih, jadi artinya terkait dengan makanan ya, Kang? Bukan. 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 Kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum kamu, melainkan mereka sungguh memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Di pasar itu sepi, apa nggak ada orang? Ramai. Nah, di situ poinnya, Bu. Ketika kita ketemu banyak orang, pasar itu kan simbol aja. Simbol di mana di situ banyak Ramai ya. Kan macam-macam orang di pasar itu, Bu. Yang niatnya baik ada, yang niatnya nggak baik juga banyak gitu. Maka dan kami jadikan sebagian kamu cobaan sebagian yang lain. Menghadapi banyak orang artinya menghadapi banyak karakter orang, menghadapi banyak sifat orang, menghadapi banyak watak orang, dan dengan segala macam perbedaannya orang, Bu. Kalau kita nggak sabar, nggak punya sifat sabar, gimana, Bu? Maukah kamu bersabar? Kenapa? Karena kami, nih bahasanya, kami jadikan sebagian kamu antara satu dengan yang lain jadi cobaan, gitu, ngedoja, Bu. Nah, berarti sabar di sini bagaimana kita punya sifat toleran dan mau memahami keadaan orang lain. Contoh, kalau kita ke pasar, Bu, jalannya lowong apa kosong, melompong? Ini sempit, Soh. Udah jalan sempit, itu angkot berhenti di mana saja, gitu, Bu ya. Kan mudah orang untuk terpancing emosinya, Bu. Iya. Nah, bisakah, maukah kamu bersabar? Ya, katakanlah kita yang ke pasar pakai mobil pribadi. Sementara di situ juga ada angkutan umum ya, Bu ya, yang juga dia menunggu penumpang yang masuk di pasar itu. Kan kalau dia lewat, dia nggak ada penumpang nanti. Akhirnya dia berhenti di tengah pasar, padahal pasarnya udah padat lagi, Bu. Nah, kalau kita tidak paham keadaan gimana, Bu? Kita klakson kan? Kata si supir angkot, ya Bapak enak naik mobil pribadi, kita lagi cari penumpang, Pak. Kalau nggak dapat penumpang, nggak dapat makan. Disitulah kita butuh kelegowoan, ya mesti legowo juga hati kita, toleran. Jadi kita toleran itu apa ya? Ya memahami memang situasi kalau ketemu banyak orang yang begitu ya. Juga ya, Kang? Ya empati. Ya sama. Kalau nggak ada gitu nggak sabar berarti. Ya kita juga pengen buru-buru, ya mereka juga pengen buru-buru sama. Pengen buru-buru dapat penumpang, tapi mereka mesti berhenti. Kadang-kadang berhentinya nggak minggir lagi di tengah berhenti. Udah gimana tuh? Ya harus sabarnya di situ. Butuh sikap toleran, sikap bahasanya apa? Turunkan ego, pahami orang lain. Harus punya empati ke orang gitu. Maka ya itulah sabar gitu ketika bertemu dengan banyak orang gitu. Iya. Nah, maukah kamu bersabar? Nah, sabar di ayat ini konteksnya adalah kita bisa menurunkan ego, memahami orang lain, dan punya sifat toleran kepada orang juga gitu. Iya. Nah, kalau ada itu, sabar pasti. Oke, sabar. Apalagi? Nah, coba lihat yang lain. Surat 2:249. Punten Kang sebentar ya. Oke, siap. Dihantarkan makna daripada memakan makanan yang berjalan-jalan di pasar yang barusan Kak Iip sampaikan, kalau nggak diceritakan konsep di balik ini, ya nggak ngerti. Iya, kalau gitu kita kalau mau dikembangin lagi urusan dengan makan, apa urusannya sabar dengan makan, Bu? Dan kami tidak mengutus rasul, ya.
Iya, Halo? sinyalnya. Saya juga agak kurang bagus sinyalnya. Iya, barusan agak ini sinyalnya. Sekarang gimana, Bu? Halo? Mengganggu apa namanya frekuensi Iya, gara-gara nuklir apa? Bukan nuklir. Aduh, amit-amit. iya. Sekarang Banyak sekarang gimana, Bu, suaranya? sekarang sudah lebih baik, Kang. Oh, berarti videonya mesti ditutup juga. Iya, Ya jadi siaran radio deh. iya deh. Iya, nggak Yang apa-apa. penting tulisannya juga dulu. Coba dimunculin lagi. Oke, kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum kamu. Ini mursalin tuh jamak ya. Mursalin jamak, kalau jamak berarti nunjuk kepada personalnya. Ya, rasul-rasul. Melainkan mereka sungguh memakan. Layak kuluna at-to'am. Apa bedanya akala, yakulu, nih yakulun dengan to'am, Bu? Kalau to'am itu mencicipi. Kalau yakulun itu sifatnya melakukan sesuatu, mengalami gitu. Jadi rasul itu juga melakukan proses memakan, proses makan dan proses mencicipi. Contohnya gini misalnya, kan tugas rasul itu menyampaikan risalah. Oke. Bagaimana caranya supaya si risalah itu bisa dimakan, bisa dicerna oleh manusia, Bu? Maka si Rasul itu harus pergi ke pasar, mencari bahan, mencari ramuan, mencari bumbu, sehingga makanan itu bisa dicerna oleh manusia. Sampai sini nyambung belum? Jadi paham konteksnya. Karena ini cerita Rasul kan itu. Rasul itu tugasnya menyampaikan risalah dari Tuhan. Sementara risalah dari Tuhan itu kan bahasa Tuhan. Iya. Namanya bahasa Tuhan itu kan sangat luas dan dalam. Tidak mudah kita mencernanya kalimat-kalimat Tuhan itu. Nah, gimana caranya supaya risalah dari Tuhan itu bisa dicerna dengan mudah oleh pemirsa? Oleh pemirsa. Maka si Rasul harus mencari bahannya, harus mencari bumbunya, harus mencari cara bagaimana memasak makanan itu sehingga ketika disajikan enak dimakannya, mudah dicernanya, Bu, dan orang juga tertarik ingin memakan itu. Nah, makanya ketika Rasul itu makan, kamu jangan ngerecokin Rasul. Kecuali kamu diajak untuk mencicipinya gitu. Itu bukan semata-mata makan benar-benar makan konsumsi, bukan. Ya, nanti di ayat 33 di surat 33 itu ceritanya ada. Janganlah kamu memasuki rumah Rasul pada waktu jadwal makan Rasul. Kecuali kamu diajak makan. Tapi kalau udah selesai, kamu segera pulang. Nah, orang memahami ayat itu tekstual, Bu. Benar-benar makan gitu. Enggak. Rasul itu punya jadwal untuk ngulik Quran. Gitu. Rasul itu punya jadwal setidaknya 4 jam setiap malam untuk mengkaji wahyu, untuk mempelajari risalah. Gimana caranya risalah ini nanti bisa dicerna oleh masyarakat? Nah, pada jam tertentu Rasul sedang melakukan penelitian, sedang melakukan riset, sedang melakukan kajian, kamu jangan ganggu. Kecuali Rasul mempersilahkan kamu untuk ikut mencicipi bagaimana proses mengolah, proses mengulik isi dari ayat-ayat Quran gitu. Dan sebut Kementerian Keuangan isinya iblis dan setan. Nama apa bupati. Itu? Ya, Bu ya. Iya. Nah, gitu kalau kita memang ayat ini tidak berdiri sendiri. Kalau mau dikupas urusan makannya. Gitu. Makanya ujung-ujungnya kan
dan kami jadikan sebagian kamu cobaan sebagian yang lain. Bisa jadi makanan yang kita anggap enak, Bu, ketika disajikan kepada orang lain, makanan itu dicela. Bisa nggak, Bu? Bisa sekali. Misalnya Karena gini, kita udah capek-capek membuat masakan, ketika disajikan, terus makanan kita dicela. Makanan apaan ini nggak enak banget, misalnya, Bu. Kan sakit hati di situ, Bu. Maka disitulah harus punya sifat sabar tadi. Maukah kamu bersabar? Mungkin selera kamu tidak seperti selera orang lain. Jadi membuat menu itu jangan egois. harus ngelihat Ngelihat selera orang lain konsumennya gimana. Nah, di situ juga Rasul mesti sabar. Bagaimana dia mempelajari karakter orang lain tadi. Belum tentu makanan yang kita anggap enak, enak bagi orang lain juga gitu. Akhirnya makanannya dicela. Hanya gara-gara kita salah meramu, Lebu. Atau salah. Bukan ayatnya yang salah. Jadi gini, ketika ada orang lain menolak ayat, jangan langsung dihakimi orang tadi. Dasar ini orang kafir misalnya. Masa dia nggak percaya ayat? Bukan nggak percaya ayatnya. Tetapi cara kita menyampaikan kepada orang itu sulit dicerna oleh orang itu. Maka itu kembali ke diri kita. Saya juga harus banyak introspeksi ketika ada orang merasa ini kok sulit banget ayat dicernanya ya. Dan itu juga saya mesti banyak belajar. Mesti nyari lagi gimana cara ngeramu ayat ini supaya bisa dicerna oleh orang gitu, Bu. Nah, di situ juga perlu namanya kesabaran. Gitu, Bu. Jadi memaklumi tadi, harus toleran, maklumi orang lain. Kalau ada, inilah contoh gampang ini. Kalau kita, kata kita nih, atau Bapak Ibu lah, siapa di sini yang nggak suka nasi goreng, Bu? Ayo nganjuk angkat tangan yang nggak suka nasi goreng. Ada nggak di sini yang nggak suka nasi goreng, katakanlah? Ada nggak, Bu? Semua kayaknya suka nasi goreng. Iya, coba kasihin ke balita. Kasihin tuh nasi goreng ke balita. Ya akan membuat dia sakit malahan. Kan bukan salah nasi gorengnya. Bukan salah balitanya, tapi masaknya yang belum pas. Paham ya maksudnya ya? Iya. Jadi tidak kan, ya? Artinya kan ketika kita berkomunikasi dengan siapapun juga, gitu kan kita harus lihat latar belakang orangnya gitu supaya itu bisa tersampaikan kan. Betul. Nah, coba lihat ayat ini. Ini ceritanya gini kan. Kang punten sebelum ke situ, Arabnya itu terjemahannya memakan makanan, memang begitu? Memakan makanan. Memang begitu. Kalimatnya beda loh, Bu. Karena saya nggak bisa baca artinya Arab, saya nggak ngerti kan. Maksudnya memang terjemahan Arab di situ Ya, adalah. Coba lihat tadi ayatnya berapa? 249 ya. 249. 249. Benar nggak? 25-20. 25-20. Kalimatnya berbeda. Yang satu yakulun, yakulu dari kata yakulun nih kan, layak kulun itu mereka memakan. Mereka memakan. Jadi akala itu makan. Kalau to'am mencicipi. Makan dengan mencicipi sama nggak, Bu? Beda. Beda. Kalau makan kan ngabisin sepiring. Iya. Kalau masih kurang nambah 2 piring. Kalau mencicipi berapa piring habisnya? Sejumput. Ya. To'am juga diartikan makanan. Tidak salah, Bu. Oh, iya. To'am juga makanan. Tetapi lebih ke mencicipi makanan gitu. Jadi mereka datang ke pasar, ya, itu mencicipi makanan, Bu. Maksudnya apa? Memakan makanan itu, mencicipi makanan gitu. Ya mencicipi itu kan seperti kita mau beli sesuatu kan dicicipi. Oh ini ambil ya. Cicipin dulu, ambil ya gitu, Bu.
Ibu kalau beli buah misalnya, beli mangga, beli apa, kan nyicipin boleh nggak nyicipin? Ya. Iya. Jadi Rasul ke pasar itu mencicipi yang pas. Sinyal nih, Kang. Nah, sinyal lagi. Ya gitu ya. Makanya kasih nih, kasih halo. Cek. Maaf sinyal. Nih. Nah, udah. Kang oh iya tuh. Cek, halo. Halo, Ya. Halo. lagi, alhamdulillah. Masuk lagi. Iya, memang Alhamdulillah. internetnya nih lagi. Kelihatannya Kang Iif videonya off aja dulu ya, Kang. Iya, masih di off tuh kayaknya. Ini rekamannya udah on lagi belum ya? Sudah. Udah. Oke, kita lanjut kalau begitu. Jadi saya nggak liatin wajah dulu ya. Ya, siaran radio dulu sebentar. Jadi apa tadi itu? Halo? 5.20 Kang. Ya. Start share-nya belum keluar. Dengan yakulu. Nah, jadi ada akala, ada to'ama. Ya. Akala itu memakan, itu udah mengkonsumsi. Kalau to'am itu mencicipi sebetulnya. Sama seperti kita mau makan sesuatu di pasar, kan sebelum dibeli kita dicicipin dulu. Cicipin, cocok, beli kan untuk dimakan gitu. Dalam urusan lain juga begitu. Jadi ketika si Rasul itu mau menyampaikan sesuatu, cicipin dulu. Sebelum disajikan ke orang lain. Enak belum ya? Tapi kadang-kadang standar kita nggak cocok juga dengan standar orang kan? Iya. Makanya harus juga membaca orang juga. Itu makan buat sendiri apa buat orang lain gitu. Siapa audiensnya gitu ya? Audiensnya siapa? Berarti kemasannya juga mesti berbeda gitu. Tidak harus sama kemasannya. Ayatnya yang disampaikan boleh jadi sama. Tetapi ketika beda audiens, maka cara penyajiannya juga ya bisa berbeda gitu, Bu. Ya. Gitu Mbak Aka. Ibu apa Mbak? Bu Aka? Ya, nah sekarang coba kita lihat contoh lain. Masih bercerita makan-memakan ya. Iya. 3353. Nah, Bu Aka yang bertanyanya. Sok atuh Bu Aka. Halo. Bu Aka? Bu. Halo. Ini speaker saya. Nah, udah kedengeran belum, Bu? Sudah. Udah merdu. Udah, alhamdulillah. Tunggu. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak. Tahan. Coba perhatikan nih kalimatnya, Bu. Hai Nabi, hai orang-orang beriman. Janganlah kamu memasuki, merecoki. Apa merecoki, bahasa apa ya merecoki itu? Merusuhi kalau bahasa Jawa itu ngerusuhi. Janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi. Buyut. Emang Nabi rumahnya berapa banyak, Bu? Ini bukan lagi cerita buyut tempat tinggal, bukan. Nabi kan rumahnya cuma satu. Ya, ini kan kalimatnya jamak. Janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi. Emang Nabi rumahnya berapa? Kan cuma satu rumahnya. Iya. Berarti rumah di sini bukan rumah sebenarnya. Kiasan ya. Tapi kiasan. Buyut, bait artinya ketetapan. Ketetapan. Rumah kan tempat menetap. Tempat menetap, tempat tinggal. Makna lain buyut atau bait adalah ketetapan. Jadi orang jadi mantap menetap dengan ketetapan itu tadi, Bu. Sebuah ketetapan namanya. Nah, Nabi itu kan salah satu tugasnya membuat ketetapan-ketetapan kayak semacam diktum gitu kan? Iya.
Nah, ini boleh, ini nggak boleh ya. Begini kan diktum namanya. Ya. Nah, buyut itu juga bisa bermakna diktum-diktum itu, Bu. Pernyataan-pernyataan yang jadi ketetapan. Jangan kamu memasuki buyut Nabi. Jadi ketika Nabi membuat sebuah ketetapan, ya kamu jangan ngerecokin gitu. Dia sedang berfokus nih, dia sedang fokus untuk membuat sebuah diktum gitu. Kecuali bila kamu diizinkan untuk makan. Nah, makannya bukan akala di sini, Bu. To'am. Mencerna ya. Sedang mencerna. Kecuali kamu diizinkan ikut mencerna, ikut mencicipi, Bu. Bagaimana proses Nabi membuat sebuah diktum gitu loh, Bu. Ini kan bukan akala, bukan ngajak makan, ngajak mencicipi. Coba lihat kalimatnya. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa ayyudzana lakum ila to'am. To'am itu mencicipi. Jangan kamu memasuki rumah-rumah Nabi. Jangan ngerecokin kalau Nabi lagi membuat ketetapan gitu, lagi bikin rumus-rumus lah. Lagi fokus sedang riset nih gitu. Lagi ngulik lah bahasanya. Kecuali bila kamu diizinkan untuk mencicipi to'am. Kan Nabi kan lagi masak, masa dimakan, masaknya belum selesai. Dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak. Nah, bagaimana menunggu masak udah dimakan gimana, Bu? Ya. Oh, diolah ya, Kang? Kan lagi mengolah, ini lagi Nabi sedang mengolah nih, sedang mengolah data gitu. Nabi sedang mengolah ayat-ayat Tuhan menjadi menu gitu, menjadi sebuah judul, tema, bahasan. Ya, kecuali Nabi mengizinkan kamu ikut mencicipi. Tapi jangan nunggu-nunggu masak makanannya. Lama banget Nabi. Jadi gimana nih? Maksa. Kan butuh proses. Kayak orang bertanya sesuatu, ngedesek, Bu. Gimana Pak jawabannya? Kok lama amat jawabnya? Lah kan mesti dimasak dulu. Kalau sedang diolah ya. Kan sedang diolah. Makanya kadang-kadang kalau kita bertanya kepada seseorang sesuatu hal, ya jangan mendesak, buru-buru dijawab. Kecuali memang masakan itu atau menu itu udah ada, Bu. Nah, kalau pertanyaannya hal baru kan mesti diolah dulu. Supaya nggak salah memberikan menu jawaban kan? Iya. Nah, gitu. Lanjut. Tetapi jika kamu diundang, maka masuklah gitu. Misalnya gini, Ibu Tini buat undangan. Undangannya buat semua peserta lah. Nanti hari H ya, hari H kita kumpul ya. Misalnya kita mau merumuskan sesuatu. Kan diundang itu mah. Datang untuk merumuskan sesuatu. Nah, kalau diundang, kamu boleh ikut bergabung. Gitu, bergabung ikut membuat ramuan di situ. Dan bila kamu selesai mencicipi to'imtum tadi, selesai itunya, ya keluarlah kamu. Kalau udah beres, izin keluar aja. Tanpa asik memperpanjang percakapan. Kenapa? Bu Tini juga banyak keperluan. Bu Aka juga banyak keperluan misalnya. Yang lain juga banyak keperluan. Jadi kita harus respect. Gimana Bu, ini udah selesai belum pembicaraannya? Pembicaraan pokoknya sudah selesai. Nah, jangan minta diperpanjang lagi waktunya gitu. Iya. Paham ya? Ya karena orang-orang juga punya keperluan lain, jangan perpanjang. Nah, sehingga si Nabi tidak bisa melakukan pekerjaan yang lain. Karena si orang tadi nggak mau pulang nih. Sesungguhnya, coba lihat, sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi. Lalu Nabi malu kepadamu untuk menyuruh kamu keluar. Nggak mungkin Nabi ngusir kamu, nggak mungkin. Samalah seperti kita datang kepada seseorang ya. Dia mungkin tidak akan ngusir kamu, tetapi kamu yang harus tahu. Ini juga sih
si orang ini juga mungkin perlu istirahat ya gitu. Kita pulang aja nih, udah jam waktunya tidur nih gitu. Ya si Nabi selama dia nggak pulang dilayanin terus sampai pagi juga. Gitu bahasanya. Terus Allah tidak malu menerangkan yang benar. Nabi sendiri kan ragu, bukan ragu-ragu. Gimana, nggak enak ya diusir, masa diusir sih gitu. Nah, terus apabila kamu meminta sesuatu keperluan kepada mereka, nah ini sih coba ada kurung istri Nabi ya. Mana ayatnya? Wa idza sa'altumuhunna. Oh, memang ini ditujukan kepada istrinya Nabi ya. Wa idza sa'altumuhunna. Kemudian mataan fas'aluhunna min wara'i hijabin. Apabila kamu meminta sesuatu kepada merekanya istri-istri Nabi, maka mintalah dari belakang tabir. Jadi kalau kita minta pendapat dari Nabi sendiri, istri Nabi itu juga bisa bermakna pikiran Nabi sendiri. Itu jangan langsung, tapi pakai isyarat. Kalau meminta sesuatu pakai isyarat, di balik tabir namanya. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Jadi kalau kita ada urusan di luar yang pokok ya, kita mintanya dengan cara lain. Tidak harus ngobrol di situ diperpanjang, mungkin pakai jalur lain via telepon kayak via WhatsApp kayak via apa gitu ya. Namanya di balik tabir. Dan tidak boleh kamu menyakiti hati Rasulullah, dan tidak pula boleh mengawini istri-istrinya selama-lamanya sesudah ia wafat. Istri Nabi di sini diartikannya apa? Azwajahu mim ba'dihi abada. Kenapa istri Nabi tidak boleh dikawini, Bu? Kalau Nabi sudah punya keputusan, ginilah, kalau dalam bahasa ilmu pengetahuan itu, misalnya seseorang sudah dinyatakan sebagai doktor, Bu, atau profesor dengan penemuannya. Dan penemuan itu sudah diakui jurnalnya, Bu. Bisa nggak sebuah jurnal dibatalkan sama jurnal yang lain? Bisa nggak? Biasanya kan apa gimana ya? Maafkan, apakah ini ada kaitan dengan nggak bisa. Jadi mana, Pak? Halo? Apakah ini berkaitan dengan apa ketentuan yang sudah dibikin Nabi maka digunakan itu tanpa ini mengawini lagi istri-istri Rasul yang sesudahnya, itu artinya jangan membuat lagi ketetapan-ketetapan setelah Rasul. Artinya diartikan sebagai bid'ah itu atau gimana? Bukan. Jadi kalau udah jadi ketetapan kayak sebuah katakanlah tesis atau sebuah disertasi, itu nggak bisa dibatalkan disertasi itu. Paling ada ilmu baru, tapi yang lama nggak bisa dibatalin. Jadi kalau Nabi sudah membuat ketetapan, ya ketetapan itu tetap berlaku. Walaupun ada ketetapan yang baru, kita tinggal. Nah, jangan mengganggu yang ketetapan udah ada, ini nggak bisa dibatalin. Jangan mencampuri lagi istri Nabi, jangan mengawini istri Nabi lagi. Karena ketetapan sudah jadi. Nah, paling buat ketetapan yang baru, tapi ketetapan ini tetap masih bisa dipertahankan, tetap ada ilmu itu tetap ada gitu. Selama-lamanya sesudah Nabi wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar dosanya di sisi Allah. Ya kalau ini kaitannya dengan urusan tadi makan-memakan, mencerna wahyu, mencerna risalah dari Allah. Nah, ketika Nabi sudah membuat ketetapan, itu tetap berlaku ketetapan itu. Jika ditemukan ketetapan lain yang baru, yang berbeda, ya dua-duanya bisa jalan tetap. Jadi yang satu tidak bisa dibatalkan dengan yang berikutnya, Bu. Apa dalam bahasa kampusnya apa tuh? Ada istilahnya tuh, Bu? Saya cuma lupa saya istilahnya. Ya kecuali
Udah lama pelajaran itu. Iya, ya kayak gitu. Iya. Cuman di sini ada semacam kelonggaran. Kalau kamu diajak makan, ya kamu boleh ikut masuk ke rumah Nabi, ikut mencicipi bagaimana prosesnya, proses meramu makanan itu. Tapi kalau udah selesai, ya sebaiknya jangan memperpanjang obrolan di luar itu, ya udah pamit aja kalau udah selesai gitu. Nah, itu bahasanya. Jadi to'amnya di sini, ya to'am juga punya makna tersirat itu tadi. Gitu. Ya, secara lahiriah memang istri Nabi tidak boleh nikahi sama orang lain. Ya bayangkan istri Nabi turun derajat dong, istri orang biasa, Bu. Nanti gimana kata itunya? Turun lagi kan gitu. Istri Nabi tetap istri Nabi. Gitu. Jadi derajatnya nggak boleh diturunin lagi. Oke, gitu. Gitu Pak Muji. Bukan ini nggak ada cara, bukan cerita bid'ah, bukan. Saya pikir itu karena menambah-nambah sesuatu yang sudah menjadi hadis Rasul, terus sekarang ada karena kajian baru gitu kan. Enggak, yang lama tetap berlaku walaupun ada penemuan yang baru gitu loh, Pak. Jadi yang penemuan baru tidak membatalkan yang lama, enggak. Ya. Maksud saya kata orang di banyak kan, wah itu ketetapan itu menambah-nambah kan gitu. Setelah Rasul kan menambah-nambah itu bid'ah, saya pikir ada kaitannya dengan itu. Ayatnya gini kan. Dan di antara manusia ada orang yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan. Oke, yang namanya ilmu pengetahuan stagnan atau dinamis, Pak? Dinamis. Nah, gitu. Jadi boleh nggak kalau ilmu pengetahuan bertambah, berkembang? Harus. Gitu. Tanpa petunjuk wahyu, tanpa kitab yang bercahaya, riset ilmiah, Bu. Ini kan jurnal ilmiah nih. Yang namanya ilmu pengetahuan, yang namanya jurnal itu kan berkembang setiap saat, Pak. Kok ada anunya? Ya. Nah, contoh gini. Misalnya pada masa Nabi, katakanlah masa itu, Bu. Ada nggak sistem media Zoom meeting? Nabi mau siaran wahyu nih, Nabi mau menyampaikan wahyu, udah pakai Zoom aja, pakai Zoom meeting. Ada nggak waktu itu, Pak? Belum. Ini bid'ah bukan? Bid'ah. Bid'ah, orang mau ada zaman Nabi kagak ada, Pak. Bid'ah kan inovasi ya. Jadi yang tidak boleh yang mana? Jadi gini bahasanya, bid'ah itu sesuatu yang melakukan sesuatu yang sebelumnya nggak ada contoh. Emang Nabi nyontoin pengajian pakai Zoom meeting? Yang nyontoin Kang Iip. Bukan. Ini ilmu pengetahuan, budaya berkembang terus, Pak. Sama pada saat Nabi hidup saat itu, katakanlah 14 abad yang lalu, sudah ada kasus bayi tabung belum? Belum. Udah ada kasus rahim buatan belum? Belum lah. Nah, coba gimana itu hukumnya bayi tabung? Karena saat itu belum ada kasus, berarti kan Nabi tidak membuat ketetapan itu kan? Oke. Ya, bagaimana Nabi membuat ketetapan hukum tentang bayi tabung, kasusnya aja belum ada? Iya. Sementara kasus manusia kan makin berkembang nih, kasusnya makin beragam nih. Iya. Nah, sementara ayatnya nggak nambah. Nah, bagaimana kita memahami, memaknai setiap ayat bisa menjawab setiap peristiwa gitu loh. Setiap ini ya. Setiap peristiwa kejadian. Nah, itulah kenapa Quran jadi pedoman hidup manusia sepanjang hayatnya. Kalau maknanya kaku, ya selesai ceritanya. Iya. Jadi ilmu pengetahuan akan terus berkembang. Ayat yang tadi
3353 ini masih berlaku nggak? Terus berlaku. Banyak. Nah iya, ya kalau ini Misalnya, ayat, kalau ini dipahami ayatnya untuk Nabi, ya udah coret aja. ini dia nih kalau cuman memahami secara apa superficial level. Iya, oh ini ayat untuk Nabi, ya udah bukan untuk kita, ngapain dibaca? Kita mesti memaknainya. Ini memaknai ini gimana ceritanya nih? Nabi nggak ada, oke. Tapi kan pewaris Nabi akan terus ada. Kalau Nabi tugasnya menyampaikan risalah dari Tuhan, pewaris Nabi tugasnya menyampaikan risalah dari Tuhan. Pada saat itu nggak ada orang bertanya, bagaimana hukum bayi tabung? Bagaimana hukumnya menyewa rahim? Bagaimana hukumnya pergi keluar angkasa? Bagaimana hukum? Banyak sekarang kasus-kasus baru kan dalam dunia pendidikan, ekonomi, sosial, bukan banyak kasus baru. Saat itu belum ada kasusnya. Karena masih sederhana orang hidupnya kan gitu. Iya. Nah, sekarang orang kan makin pinter, makin canggih. Nah, sekarang bagaimana hukumnya jualan di Metaverse, Bu? Jual tanah, jual gedung, tapi di Metaverse gimana, Bu? Nggak kebayang dulu gimana ceritanya nih. Nah, maka ayat ini bisa dimaknai kapanpun, dimanapun, sesuai dengan zamannya, Bu. Iya. Iya kan, sama lah. Sama ketika Ibu Tini mau menyampaikan ceramah di satu seminar, kan mesti disiapin materinya kan? Iya. Nah, mesti dicobain. Nah, ketika sebelum menyampaikan materi, kan mesti ngeramu dulu materi besok judulnya ini, terus gimana cara menyampaikannya, materinya apa saja, itu kan mesti diramu. Kalau namanya memasak, nah namanya memasak makanan namanya, Bu. Kiasan ya. Ikan kiasan. Sebelum disajikan ke orang kan mesti dimasak dulu. Sehingga ketika disampaikan orang bisa mencerna. Oh iya ya. Iya, saya paham, Bu. Makasih, Bu. Kan gitu bahasanya, Bu. Nah, orang ini kan akan terus ada gitu. Nah, ketika orang itu sedang fokus memasak makanan, dengan ngerecokin. Tadi kecuali dia mengundang kamu, minta bantuan. Bisa nggak kamu datang nanti ke rumah Ibu? Bantuin bikin PowerPoint-nya ya. Ini materinya ini. Gimana supaya menarik nih tampilannya besok, kan gitu, Bu? Iya. Itu kan diundang, diajak namanya, diundang lah namanya gitu. Kamu baru datang gitu. Nah, kalau udah selesai gimana, Bu? Udah selesai belum kerjaannya? Kerjaannya sudah selesai. Nah, kalau gitu saya izin. Nah, gitu. Kok buru-buru? Kalau buru-buru itu kan itu basa-basi aja. Nah, Bu, boleh nggak saya ngobrol? Dia tidak akan berani ngusir. Kayak enak ya, Bu ya? Iya. Gitu. Itu contoh lah. Kan masih berlaku lah gitu. Iya, berlaku banget. Mahasiswa datang ke rumah dosen, jangan lama-lama ngobrol, dosen juga mau istirahat gitu. Misalnya gitu, Bu. Jadi dia kan besok mesti ngajar misalnya. Ngobrol sampai malam terus, besok dosennya ngantuk. Iya. Ya sama lah, itu adab. Ini ayat masih berlaku gitu. Ya, kayak gitulah. Jadi sebetulnya banyak hal-hal yang ya tidak ada pada zaman Nabi hidup saat itu. Tapi bukan berarti itu nggak boleh. Ada dalam sebuah mafhum hadis, Nabi menyampaikan begini. Kan ada seorang petani, Bu. Ada seorang petani datang kepada Nabi. Seorang petani berpengalaman di bidang pertanian. Ya, contohnya gini. Di kita itu ada namanya buah duren. Duren itu buah apa durian? Buah durian. Ya. Ada buah durian yang rasanya manis. Rasanya tuh enak, manis, tapi dagingnya tipis, Bu, gedean bijinya. Oke, sementara di tempat lain ada duren yang bijinya kecil, dagingnya tebal, tapi rasanya dingin. Nah, terus dipikir gimana caranya menghasilkan buah duren yang tebal dagingnya, rasanya manis. Mesti disilang nggak dikawinin? Nah, pada masa itu ceritanya cerita kurma, bukan durian. Ya, ada duren yang enak tapi kecil-kecil gitu.
Kecil itunya, tipis, dagingnya gede bijinya gitu. Sementara yang lain gede bijinya tapi rasanya kurang enak. Datanglah ke Nabi. Durian apa tadi? Kurma. Datang ke Nabi, konsultasi. Wahai Rasulullah, aku punya ide begini. Ceritain tadi Bu kasusnya. Apakah itu boleh? Apakah tidak merubah sunatullah gitu? Ya, itu kan kreasi kan? Inovasi namanya. Inovasi ya. Apa jawab Nabi? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu urusan duniamu. Dunia kamu kan dunia pertanian. Kamu diberikan kelebihan menguasai, memahami dunia pertanian. Silakan. Jika itu menghasilkan banyak manfaat. Tidak menyalahi gitu loh. Nabi menyerahkan tuh urusan inovasi itu. Ya, kayak jagung diinovasi jadi jagung manis misalnya. Atau banyak kreasi perkawinan silang antara sesama buah gitu kan. Misalnya ada orang punya bertani di bagian singkong. Ada singkong enak tapi kecil-kecil. Yang lain gede tapi pahit nih. Nah, gimana Bu? Gede tapi enak. Kawinin. Nah, itu kan ada risetnya kan? Ngawinin. Nah, itu kan hal yang baru. Nabi juga nggak nyontoin, tapi orang diberikan keleluasan, silakan. Kamu lebih tahu, lebih mengetahui duniamu gitu. Berarti kan dunia kita kan banyak, dunia ekonomi, dunia sosial, dunia seni, dunia pertanian, dunia perikanan, dunia pendidikan. Ya kan masing-masing orang diberikan kelebihan di dunianya itu. Iya, Nabi hanya memberikan konfirmasi. Konfirmasi aja supaya kita pakai akal, supaya kita berguna. Itu kan prinsip dasarnya yang disampaikan oleh Nabi. Prinsip dasarnya tadi. Jika itu memberi manfaat, itu boleh gitu. Makanya Nabi bilang begitu, sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak memberikan manfaat buat orang lain. Nggak disebutin itemnya apa, terserah. Gitu. Ini kan Zoom meeting kan manfaat buat kita di masa kayak pandemi kemarin. Sampai sekarang aja orang menjadi malas offline. Udah keenakan gini. Gitu. Pak Muji begitu, Pak Muji. Halo? Ya, atur nuhun. Ya, di bidang kesehatan juga sama kan, banyak inovasi baru kan? Iya. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Ya, kamu lebih tahu dunia kesehatanmu gitu kan. Silakan. Jika itu memberi manfaat buat kesehatan manusia, silakan lakukan gitu. Bid'ah, jadi nggak semua gini. Pokoknya mah sesuatu yang diada-adakan bid'ah. Setiap bid'ah itu sesat dan sesat masuk neraka. Waduh, gimana tuh Bu? Siap. Yang kayak gitu masalahnya. Nah itu orang nggak paham. Sementara dia pakai handphone. Iya. Hasil dari sebuah inovasi. Iya. Nah itu kan handphone bid'ah. Zaman Nabi nggak ada handphone. Dia dakwah pakai handphone. Dia sebarkan itu pakai handphone. Nah itu juga kamu bid'ah juga. Sisi lain kamu mencela bid'ah. Satu sisi kamu menggunakannya. Kan nggak fair gitu Bu. Iya. Nggak konsisten itu. Nggak konsisten. Kalau kamu mau ikut Nabi, ingin seperti Nabi, pergi ke Mekah naik onta. Di sini onta kagak ada. Ini gimana? Ya, gitu. Ngomongnya mesti pakai bahasa Arab. Nabi kan nggak pakai bahasa Indonesia bicaranya. Kamu ceramah pakai bahasa Indonesia bid'ah. Nabi nggak pernah ceramah pakai bahasa Indonesia loh. Ya, kalau mau konsisten lah. Jangan begitu. Belang bentong baru bisa. Konsisten. Ya tadi beragama mesti pakai akal ya gitulah. Digalakkan senyum dalam hati kan. Yang tadi ya nggak apa-apa lah. Lagi lucu-lucunya kita yang mesti sabar. Sabar tuh kan tadi toleran ya dan memahami keadaan orang. Kitanya yang mesti ngalah sabar. Ya wis, kamu pinter gitu. Halo? Iya, Kang. Bentar. Iya. Nah, lanjut.
Jadi Lanjut. sabar itu kuat dan taat. Sabar itu toleran dan bisa memahami keadaan orang. Sabar itu, nah ini belum nih, surat 249. Ini yang ketiga ya. Ya. Monggo, siapa? Pak Mijo tuh sama Linda? Saya lagi di Malang. Oh, kasihan Nian di Malang ya. Iya. Monggo. Makanya Auzubillahi minasyaitonirrajim. Maka tatkala Talut keluar membawa tentaranya, ia berkata, sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan suatu sungai. Maka siapa di antara kamu meminum airnya, bukanlah ia pengikutku. Dan barang siapa tiada meminumnya, kecuali menciduk seciduk tangan, maka dia adalah pengikutku. Kemudian mereka meminumnya, kecuali beberapa orang di antara mereka. Maka tatkala Talut dan orang-orang yang beriman bersama dia telah menyeberangi sungai itu, orang-orang yang telah minum berkata, tak ada kesanggupan kami pada hari ini untuk melawan Jalut dan tentaranya. Orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata, berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah, dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Oke, jadi wong sabar di sini apa, Pak? Yakin. Seciduk demi seciduk. Apa ngambil? Coba apa? Tebak, bukan tebak, mesti diteliti. Apa intinya? Sabar itu adalah Tahap demi tahap, step by step. apa namanya? Apa namanya? Secukupnya. Taat ini. Ada Udah. ketaat. Sabar itu ulet. Oh, ulet kan? Ulet kan? Nggak ada di sini. Nggak ada uletnya di sini. Tapi sabar itu adalah ulet. Gimana coba ulet? Gimana cerita ulet? Maka tatkala Tolut keluar membawa tentaranya. Oke, Tolut apa Tolut? Ayo. Nah, kan belum kejawab. Ini Tolut apa? Tentaranya apa? Oke. Ia berkata, sesungguhnya Allah akan mengujimu. Dengan apa? Dengan sebuah sungai. Sungai apa sungai? Ilmu kali ya. Aliran. Sungai itu aliran. Ya, di sekitar kita, di daerah siapapun lah, atau gini, di tempat Pak Muji tinggal, mau di Malang, mau di Samarinda, ada aliran nggak di situ? ada banyak. Aliran, paham, golongan itu kan? Ya. Oke. Sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan sebuah sungai. Hilang. Halo? Ya. Oke. Nah, ini internet, your internet connection in unstable. Oh ya, tidak stabil, nggak apa-apa. Halo? Ya. 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 Connect lagi nggak? Halo? Ya, Oke. Kang Ib. Karena udah tutup, videonya udah ditutup nih. Oke. Jadi dalam hidup kita juga kita akan diuji dengan banyak Sungai. aliran-aliran, Bu. Oke, di sekitar kita banyakkah paham aliran, Bu? A, B, C, D. Oh, seabrek. Coba perhatikan. Barang siapa di antara kamu meminum airnya, bukanlah ia pengikutku. Boleh kita lewat sungai, tapi jangan minum airnya. Paham ya? Ya. Boleh kita nyemplung, tapi jangan minum airnya. Dan barang siapa tiada meminumnya, kecuali menceduk seceduk
tangannya saja. Jadi hanya apa Bu namanya? Nyoba testing the water. Bukan. Dia masuk ke dalam nyemplung bukan untuk minum airnya, tapi mencicipi apa sih aliran ini tuh, apa sih misinya, apa ajarannya apa. Hanya sekedar pengen tahu saja, tidak mendebak-nebak di luar. Oh, begini ceritanya ya. Hanya sekedar itu aja, menceduk seceduk tangan. Selesai. Oh, gini. Jadi tidak masalah kita nyemplung di sungai apapun, kita masuk ke aliran apapun, tapi jangan meminum airnya. Oke? Kecuali hanya seceduk tangan. Untuk tahu, sekedar tahu saja. Apapun sungainya ya. Terus, maka dia ikut larut dalam. Jangan larut gitu. Larut ke bawah anyut nanti. Arus ya kan? Jangan ke bawah arusnya, jangan repot nanti. Nah, kalau hanya sekedar menciduk, nah dia pengikutku. Apa kenyataannya? Kemudian mereka meminumnya. Jadi kebanyakan orang larut di sungai tadi, Bu. Oke ya? Kecuali beberapa orang di antara mereka, berarti hanya sedikit yang tidaklah larut. Dia hanya mencicipi seceduk aja. Tidak minum banyak airnya. Terus apa? Maka tatkala Tolut dan orang-orang yang beriman bersama dia telah menyeberangi sungai tadi, jadi dia kan tidak larut kan? Lewat aja, walaupun ngambil hanya seceduk aja. Orang-orang yang telah minum berkata, tadi yang minum banyak, yang larut, Bu. Apa kata mereka? Tak ada kesanggupan kami pada hari ini untuk melawan Jalut dan tentaranya. Jalut itu artinya fenomena yang nampak seperti buih, Bu. Oke. Jalut itu apa namanya? Kalau sekarang tuh kan kita tidak bisa menahan aliran namanya modernisasi, globalisasi, aliran apa lagi Bu yang sekarang lagi membombardir nih? Nusantara. Apa lagi? Istilahnya itu internetisasi, informasi. Oh, itu kan sekarang orang balita aja udah main handphone. Sekarang balita udah main handphone, udah main YouTubean, main IG-an, main TikTokan, Bu. Itu kan arus. Iya. Arus budaya, arus informasi, itu kan aliran sungai, Bu. Nah, kebanyakan orang larut di situ, Bu. Dia tidak bisa melawan arus itu. Dia larut di situ. Nggak bisa milah-milah gitu ya. Nggak bisa milah. Orang udah masuk di dalam, gimana memilahnya? Kita deras sekali ya. Nah, orang yang banyak minum airnya tadi langsung tenggelam di situ, Bu. Tidak sanggup melawan itu. Nggak punya kontrol, nggak punya apa namanya itu, filter nggak ada. Gitu. Orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata, berapa banyak terjadi golongan yang sedikit mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Jadi memang sedikit orang yang tidak larut di situ, Bu. Tetapi nanti mereka akan jadi pemenang dibanding yang larut tadi, Bu. Dia akan tetap bisa survive di atas apapun informasinya. Dia tetap cerdas, tetap dia bisa memilih gitu, tidak sampai larut di arus deras tadi gitu, sungai-sungai tadi gitu. Kalau ini kan ada istilahnya kan surfing on the wave. Jadi di atas gelombang tuh dia surfing, dia bisa tetap tidak terlarut tapi tetap bisa mengikuti ininya ya. Harus. Cuma seceduk tangan aja boleh. Seceduk tangan boleh. Tapi jangan minum. Menambah hasanah pikir. Iya, menambah wawasan, menambah pemikiran. Oh iya, ternyata pemahaman di masyarakat tuh banyak sekali, Bu. Tapi menciduk seceduk tangan nggak apa-apa. Nambah wawasan kita. Gitu. Dan kalau lihat ceritanya, iya nggak tahu berapa sungai, Bu, yang sudah dilewatin. Sampai di titik ini. Banyak sungai yang dilewatin.
Luar Ya, biasa tapi tidak sampai meminum airnya sampai kelak, enggak. Cicipin, oke ya gitu loh. Nah, kalau saya minum banyak air larut, ya mungkin nggak sampai di sini saya juga, Bu. Tetap aja ikut aliran tadi itu. Jadi tidak bijak gitu. Nah, seperti itu. Nah, ini berarti makanya Allah beserta orang sabar. Sabar tuh yang tadi tuh. Dia tuh apa namanya? Tidak larut dalam sungai. Tidak larut, tetap dia ulet dengan niatnya dari awal, enggak sampai gitu. Mungkin ada makna lain, bukan hanya ulet ya di sini ceritanya. Punya sikap, punya sikap gitu. Teguh punya pendirian. sikap, teguh pendirian juga ada di situ. Tidak mudah larut dalam situasi apapun gitu. Nah, itu sabar. Kalau dapat bencana tidak larut dalam kesedihan gitu. Enggak. Kalau dia dapat kebaikan juga tidak larut, tidak euforia dalam kesuksesan, enggak. Dia stabil gitu. Nah, itu sabar itu. Talut dan jalutnya apa? Nah, kalau jalutnya adalah fenomena yang nampak, tolut apa tolut? Talut itu Ayo. Ini mesti cari kamus ya. Jadi talut itu berarti rasio diri ya, apa namanya? Akal atau apa gitu ya. Coba saya lihat. Saya lihat dulu arti tolut itu. Mesti dicari, Pak, mesti dicari. Nah, ini kan belum diramu ayatnya, jadi mesti dicerna. Ini kalau lihat ayat berikut, coba lihat ayat berikutnya, Pak. Nah, satu lagi ya, tolong dibacain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tatkala mereka nampak oleh Jalut dan tentaranya, mereka pun Tolut dan tentaranya berdoa, "Ya Tuhan kami, tuangkanlah kesabaran atas diri kami, dan kokohkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang yang kafir." Orang-orang kafir. Jadi doanya minta apa Pak sini? Kokoh pendirian. Kokoh pendirian. Ya sabar itu. Sabar. Ya, ini kan lagi menerjemahkan sabar kan? Iya. Limpahkan atau tuangkan kesabaran kepada kami. Jadi lebih kepada kokoh pendirian nih. Punya sikap, punya pendirian itu juga sabar. Tidak mudah larut dalam situasi, enggak. Dalam mainstream. Nah, ya kalau kita lihat kamus tolut, ya tolut itu hanya digunakan satu kali di Quran. Ini kata-kata tolut tadi, tolut ya. Ini mana tolut? Falama fasola tolut. Ini ada tolut nih. Arabnya juga tolut ya. Ini hanya digunakan sekali di Quran, Bu. Ya. Tolut itu secara bahasa itu artinya apa namanya? Kitab suci juga bisa. Nanti kalau Jalut itu ada, Ibu pernah dengar kata Goliat? Goliat itu ya Jalut ini. Jalut itu di orang nyebutnya Goliat. Oh, raksasa gitu ya? Goliat itu raksasa. Jadi fenomena besar yang nampak gitu. Penampakan yang besar gitu. Orang menerjemahkannya raksasa. Raksasa. Iya. Jadi ada tolut, ada jalut ya. Pakai to nih. Tolut sama jalut. Mana jalutnya di sini? Di bawah jalutnya kalimatnya. Jalut nih. Jalut ya. Jadi ini tolut versus jalut. Jadi kata tolut ini sebagai subjek itu bisa berarti sesuatu yang di dalam gitu, Bu. Kalau jalut kan penampakan di luarnya. Talut itu sebaliknya. Lebih kepada pikiran di dalam diri kitanya. Lebih kasat mata gitu ya, Kang? Ya kalau jalut enggak, jalut yang kasat matanya tadi, fenomena nampak di luarnya. Tolut itu kematangan diri mungkin. Bisa. Jadi menghadapi fenomena apapun, kalau seseorang itu telah matang dirinya ya nggak terumbang-ambing kan gitu. Iya, tidak mudah terbawa arus bahasanya. Iya. Kalau kita
Iya. Memang nggak banyak kalimat ini. Talut cuma satu kali di sini diulang. Kalau lihat kamus, nah ini tuh internetnya mulai unstabil lagi. Talut itu kota hitam ya Pak Pandora. Iya, apa ya bahasanya? Kalau kita lihat kamus, kata baku apa ini? Kota hitam, kitab suci juga disebut talut. Kitab suci yang terdahulu sebelum Quran itu juga menggunakan kata-kata talut, Bu. Jadi juga bisa bisa bermakna ini kalau bukan bahasa Arab sebetulnya. Ya lebih kepada kayak semacam paradigma gitu ya. Berarti kan ketetapan diri. Mindset, ya ketetapan diri, konsep diri, mindset itu. Makanya di ayat berikut kan ada kalimat pendirian kan, lebih kepada konsep diri, mindset, paradigma gitu kan, talutnya itu. Nah banyak orang yang tidak punya kekuatan itu sehingga mudah terpengaruh tadi. Iya, kalau konsep dirinya lemah biasanya langsung terlarut. Kokohkanlah pendirian kami kan, berarti. Iya. Kokoh pendirian kan punya konsep yang kuat. Iya, konsep diri tadi. Gitu. Ya di kamus terjemahannya talut aja itu. Baik. Oke. Kita lanjut. Ini udah poin keberapa? Poin ke bicara sabar. Pertama, sabar itu kuat, taat, toleran, memahami keadaan, terus teguh pendirian ya. Teguh, kokoh pendiriannya, punya sikap lah gitu. Nah, kemudian juga arti sabar di tempat yang lainnya. Kita lihat surat 2, 214. Ini agak berat nih, nggak apa-apa. Tadi Bu Aka baru sedikit. Mangga Bu Aka. Tadi dipotong ya, dipotong. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan, sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan. Terus kepotong. Potong. Tetap tinggali. Sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah, ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Oke. Ada kata sabarnya nggak? Nggak ada. Nggak ada, belum. Tapi ini cerita ujiannya. Ujian yang harus sabar ya. Ya tadi memang harus sabar. Coba lihat ayat yang lain, suratnya 3, 142. Oke, lanjutin. Nah, sini ada ayatnya di sini. Silakan. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antaramu dan belum nyata orang-orang yang sabar? Nah, jadi sabar itu apa? Harus berjihad saat ada cobaan. Tidak lemah, tidak lesu. Oh, tidak 5L ya? Tidak. Lesu, lelah, letih, lemah. Tidak boleh itu ya. Tidak lemah, tidak lesu, tidak lunglai, tidak letoy. Iya, sabar itu tidak lemah, tidak lesu, tidak menyerah, tidak gentar, tidak hilang kekuatan gitu. Atau positifnya adalah selalu bersemangat gitu ya, Kang? Nah, iya, selalu optimis namanya. Walaupun iya, coba lihat itu kan ini kalimat awalnya sama, coba lihat. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Ini kalimat pertamanya sama, Bu. Iya. Ya, cuma di sini disebutin sabarnya kan. Jadi tolok ukur, bahasanya kalau pakai bahasa lain. Jadi tolok ukur seseorang itu layak masuk surga atau tidak, itu harus teruji kesabarannya. Kan itu ya. Karena yang diminta
teruji belum kesabarannya. Kalau teruji kesabarannya berarti layak masuk surga gitu. Nah, untuk menguji kesabaran tadi di ayat yang sebelumnya. Ya, surat 2 yang tadi 214. Nah, 214. Kan gitu. Iya. Nih sama kan, apakah kamu mengira akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan? Sebagaimana halnya orang terdahulu sebelum kamu, mereka ditimpa malapetaka dan kesengsaraan serta digoncangkan dengan bermacam-macam goncangan. Sehingga berkata Rasul dan orang-orang bersama dia. Jadi Rasul sendiri luput nggak dari goncangan? Banyak. Lebih banyak lagi dia goncangannya. Gitu. Bilakah datang pertolongan Allah? Sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Nah, baru berikutnya masih cerita sabar juga, kalimat awalnya sama. Jadi seseorang teruji kesabarannya ketika dia bisa melewati fase ini. Iya. Melewati fase malapetaka, sengsara juga bisa dilewatin, digoncangkan juga dilewatin. Kalau digoncangkan kan ini bisa goncang pikirannya, goncang hatinya, goncang perasaannya. Ya, Baka pernah nggak goncang? Waduh. Halo? Bagaimana jawabnya, Kang? Oh, Kalau bagaimana ngaku jawabnya? ntar kelihatan lemah. Kalau nggak ngaku ntar ini bohong. Ya cuman pernah enggak gitu merasa goncang ya. Masa Pernah lah, Kang. Ya, tapi bisa dilewatin kan? Harus. Harus. Ya. Nah, itu kan salah satu alat uji seseorang itu sabar atau enggak yang mesti melewati, salah satu itu. Malapetaka, kesengsaraan atau mengalami goncangan tadi, goncangan jiwa, perasaan kan gitu. Iya. Aduh, bagaimana kehilangan orang yang amat dicintai. Iya. Orang yang dianggap gitu, hilang ya goncang lah pikiran gitu kan. Tempat dibully gitu ya, Kang? Nah, termasuk dibully. Sekarang suka ngebully. Ada bullying sekarang atau malah petaka dalam bentuk lain kan, kehilangan, kerusakan, macam-macam. Penyakit banyak. Kalau nasi kebuli boleh ya, Kang? Boleh. Kalau nasi kebuli boleh. Jadi sabar itu tetap bersemangat, tidak jadi lemah, tidak jadi lesu, tidak menyerah gitu. Tidak hilang kekuatan gitu. Walaupun malapetaka gitu, walaupun sengsara, walaupun gonjang, ya tetapnya tegar gitu. Hati mah. Oke, itu sabar juga. Apalagi sabar. Nah, ini penampilan sabar. Rambo tapi hati Rinto ya. Oh, wajah Rambo hati Rinto. Wajah Rembo hati Rinto. Iya, nggak apa-apa, tapi di depan orang tegar lah Ibu ya. Apalagi dia sebagai entertain kan, masa di depan umum dia mewek, gimana tuh Bu? Nah bisa, tetap mesti iya komedian, tetap mesti menghibur walaupun di dalamnya dia nangis kan itu. Iya. Nah ada ujian yang emang agak berat nih, 2185. Ini ujian level Nabi. Berganti kepada Pak Gunju yang udah lama nggak gabung, sekarang hadir. Iya, Pak tadi Gunju. ada. Bu Tini. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat ke-21, surat Al-Anbiya ayat 85. Dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar. Ini ujian level Nabi loh, Bu. Ujian level Nabi sampai di sini. Nabi diuji dengan apa lagi? Ingatlah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Semua mereka termasuk orang-orang sabar. Ismail itu artinya informasi. Ya, berapa banyak orang yang mentalnya jatuh setelah dia mendengar informasi. Betul nggak? Padahal informasi itu belum tentu benar. Apalagi benar gitu. Iya, misalnya gini. Datang
datang informasi WhatsApp ke istrinya Mas Gunju. Bu, aku tadi lihat Mas Gunju boncengin cewek cantik. Bonceng, informasi begitu. Terus kan langsung sok kan? Hiperbol. Sok. Mas Gunju memang tadi ngebonceng perempuan. Ya, muridnya anak SMP. Misalnya. Itu kan informasinya sepotong. Tapi informasi itu disampaikan oleh orang yang pinter membuat cerita kan? Bu, Iya. emang ibu nggak cemburu? Emang ibu nggak khawatir? Ada apa, Bu? Ya, sinyalnya. Aku teh, Bu, Wah. beberapa kali lihat Mas Gunju boncengin cewek, Bu. Gitu. Coba, Bu, bisa bikin orang jatuh nggak? Bisa. Bisa. Kalau dia nggak punya sifat sabar, Bu. Sabar, tenang. Kan belum jelas Nggak double check informasinya. dulu. Cek dulu ceweknya siapa, kapan boncengnya, di mana, kan apa tujuannya, kan mesti jelas. Nggak reaktif ya? Nah, kalau nggak punya sifat sabar, nggak reaktif, Bu. Tenang dulu. Oh iya. Oh, makasih ya, gitu. Datang Mas Gunju ke rumahnya. Kan nggak ujuk-ujuk. Sini, Papa. Das. Kan nggak langsung ujuk-ujuk. Nah, enggak. Kan konfirmasi. Bapak pulang sekolah jam berapa, dari mana, ada acara lain enggak, gitu kan. Kan cerita tuh. Nah, termasuk diceritain yang cewek tadi. Misalnya, oh kan. Nah, menyikapi informasi itu harus sabar, Bu. Sabar berarti tidak reaktif. Tidak reaktif. Satu itu. Yang kedua, idris. Idris itu artinya pembelajar, Bu. Jadi untuk menjadi pembelajar itu mesti sabar. Jangan kayak Musa ketemu Khidir banyak nanya, bawel. Jadi nggak jadi belajarnya. Iya. Ismail informasi, menyimak kan, mendengar informasi, lalu pelajari. Pelajari apa yang kita dengar. Nah, proses mempelajari itu pun butuh kesabaran. Satu. Jadi belajar itu memang butuh kesabaran juga, ada prosesnya. Jangan buru-buru ingin membuat kesimpulan gitu. Satu lagi, Zulkifli. Zulkifli itu maintenance. Memaintain sesuatu yang udah jadi itu tidak mudah. Butuh apa namanya? Ya butuh di-maintain, butuh ditata. Bisa jadi informasi yang kita dapat yang sudah kita pelajari hilang lagi. Kalau nggak di-maintain. Jadi ada proses maintenance tadi. Memaintain gitu kan. Supaya sikap kita tidak menyalahi, tidak keluar dari apa yang kita pelajari. Ismail, Idris, Zulkifli itu adalah sabar. Sabar mendengar informasi, sabar mempelajari, sabar memaintain. Ada orang yang nggak sabar mendengar informasi, Bu. Langsung dipotong. Makanya kalau kita dengar informasi harus tuntas, jangan sepotong. Itulah yang kenapa banyak kesalahpahaman, orang motong berita, motong artikel, motong video tengah-tengah, Bu, di-cut di tengah. Orang bisa salah loh memahami itu. Sangat bisa. Oh, sangat bisa. Salah. Misalnya, ini kita ngaji ya tidak kurang dari 1 jam kan? Kadang-kadang sampai 2 jam ini kita pengajian. Kalau dipotong 5 menit bagian tertentu. Oh, ini kata Kang Ip begini. Padahal itu kan bagian contoh misalnya. Bisa salah loh, Bu. Nah, itu butuh kesabaran untuk bisa mendengar informasi harus lengkap dari A sampai Z. Nah, habis itu baru kita pelajari. Baru di-maintain. Gitu. Itulah sabar namanya. Ya. Itu adalah sabar gitu. Sabar itu dengarkan lagi. Itu juga sabar poinnya. Oke, lanjut. Nah, coba kita lihat 865 apalagi nih? Ada poin yang lain, Bu? 865. Silakan lanjut Pak Gunju. Ya. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
surat ke-8, surat An-Anfal ayat 65. Hai Nabi, kobarkanlah semangat para mukmin itu untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antaramu, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antaramu, mereka dapat mengalahkan 1000 orang, 1000 daripada orang kafir. Disebabkan orang-orang kafir itu kaum yang tidak mengerti. Oke, berapa banding berapa? 1:10. Iya, 1:10. 1:10 ya? Iya. Nah, sekarang coba ambil sebuah, bukan kesimpulan, ambil pointernya. 1 bisa mengalahkan 10. Itu butuh faktor apa? Semangat. Semangat. Cukup. Cukup semangat. Ini dan semua elemen sabar tadi tuh. Semangat, kuat, taat, Kuat, ulet, optimis. taat, strategis. Strategis kan? Sabar tuh itu. Sabar itu 1 mengalahkan 10. 200, ya apa tadi ini ayatnya? Iya, 200 ya. 20 mengalahkan 200. 100 mengalahkan 1000. Berarti di dalam sabar itu ada unsur yang banyak unsur lah. Semangat, ulet, punya strategi, cerdas, mungkin gitu ya. Begitu. Misal gini. Misalnya jika pipi kanan kita dipukul orang, ya, terus berikutnya kita sodorin pipi kiri. Enggak dong. Enggak. Pipi kanan dipukul. Pipi kiri mau dipukul, diapain? Ditangkis. Tangkis. Itu sabar itu. Supaya nggak kena, gini bahasanya. Tolonglah orang yang dizolimi dan yang menzolimi. Kalau ada orang dizolimi kita tolong, logik iya. Tolonglah orang yang menzolimi. Gimana? Menghentikan perbuatan zolimnya. Menangkis tangan orang yang mau berbuat jahat, itu juga menolong. Dan itu butuh kesabaran. Butuh strategi, butuh taktik, butuh semangat. Ya kalau enggak, ya kena pukul lagi. Dan bikin dia jera melakukan perbuatan zolimnya tadi. Itu kan butuh strategi, butuh cara, butuh taktik, segala macam. Bahkan 1 mengalahkan 10. Tadi 1:10 kan? Minimal 1:2 sabar itu, Bu. Minimal nih. Coba lihat ayatnya. Ya, sekarang beralih ke siapa nih yang belum banyak? Masih nyambung, masih nyambung. Oh, masih nyambung, Mangga. Baik. Ada Ibu Tari. Silakan, Pak Baik, Gun. ya. Iya. Surat 8 An-Anfal ayat 66. Sekarang Allah telah meringankan kepadamu dan Dia telah mengetahui bahwa padamu ada kelemahan. Maka jika ada di antaramu 100 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang. Dan jika di antaramu ada 1000 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 2000 orang dengan seizin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Ini 1:2. 100 mengalahkan 200. 1000 mengalahkan 2000. Ya kalau 1:10 terlalu berat, ya minimal lah. Sekurang-kurangnya. Sabar itu kekuatannya 1:2. Jadi tetap kita mesti lebih gitu. Mesti punya kekuatan lebih. Pinter sama pinter, oke. Yang 1 ulet. Nah, ada satunya tambahin gitu. Ya, kalau sama, berarti kita tidak akan bisa mengalahkan itu. Berarti belum sabar namanya. Jadi poin sabarnya mesti lebih banyak gitu. Gitu ya. Satu lagi, sabar itu berpengetahuan. Enggak cuma sekedar pasif lalu nerimo gitu ya, Kang? Enggak. Sabar itu berpengetahuan. Kita mundur ayatnya gini. Ketika orang itu dikalahkan karena dia tidak mengerti. Jadi sabar itu ada unsur mengerti, tahu masalahnya, tahu lapangannya,
tahu metodenya, tahu taktiknya, tahu strateginya. Nah, ketika orang tidak mengerti, pasti nggak sabar. Ya. Langsung reaktif ya. Orang kalau dua petinju mau berantem, itu adu apa dulu, Bu? Adu mental dulu kan? Nah, di shoot aja udah kelihatan. Kalau mentalnya udah jatuh, harapannya tipis untuk jadi menang, Bu. Ya, gitu. Jadi tetap mesti semangat. Ada faktor mengerti. Makanya di surat Al-Kahfi ketika Musa ketemu Khidir, bagaimana kamu bisa sabar atas sesuatu yang kamu belum berpengetahuan tentang itu. Jadi kesabaran butuh pengetahuan. Ketika orang tidak butuh pengetahuannya. Kalau nggak berpengetahuan, kita nggak bisa sabar dengan hal itu. Gitu ya. Oke. Masih ada waktu 2147. Lanjut. Nah, satu lagi cerita sabar. Sabar itu, ini poin berikutnya ya. Suratnya surat 2. Yang lainnya sekarang ya. Iya. 156. 156. Tadi Pak. Ada. Silakan. Iya, Pak Indra. Silakan Pak Indra. Pak Indra. Iya, Bu Tini. Oh iya, enggak. Surat 2 Al-Baqarah ayat 155. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Ya. Kadang-kadang takut gempa susulan. Takut kelaparan. Yaelah nggak ada makanan. Kekurangan harta, iya. Mobil hilang, motor hilang, harta di rumah hilang kan, kena gempa kemarin kan. Jiwa juga hilang, buah-buahan juga hilang. Lengkap nih. Dan berikanlah berita gembira kepada orang yang sabar. Di tengah-tengah bencana, ada orang ini nih. Ada orang sabar. Siapa sabar tuh? Coba lanjutin. Halo. Halo, ini sudah berganti kah? Lanjut satu lagi. Oh. Surat 2 Al-Baqarah ayat 156. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini orang sabar. Ketika ditimpa musibah tadi, cobaan ini ya, mereka berkata apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini kalimat gampang diucapinnya, prakteknya nggak gampang. Iya. Prakteknya nggak gampang. Sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya hanya kepadanya kami kembali. Kami milik Allah. Kalaupun udah diucapin kami milik Allah, diambil sakit nggak? Iya. Sakit. Sedih? Lah, Ada. katanya milik Allah, diambil kok kamu sedih? Nah, iya. Tapi kan gitu. Nah, tapi kan itu tadi masalahnya. Orang sabar itu udah legowo. Ya, kami kan milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Ya udah, itu gimana tuh? Teorinya teori ini, teori tukang parkir, Bu. Pagi-pagi banyak mobilnya, Bu. Mobil banyak, motor banyak. Sore-sore diambil lagi sama orang. Ditahan nggak? Silakan, Pak. Yang bukan punya dia lah. Iya kan, harta benda apapun yang ada di sekitar kita itu kan titipan. Rumah, anak, istri, apalagi. Itu kan titipan aja sesaat. Harta, benda, segala macam. Itu diambil. Sedih lah, sedih. Analogi tukang parkirnya menarik, Kang. Iya, emang begitu. Kalau kita merasa dititipin, ya diambil, jangan sedih. Masa ada orang mau ngambil mobilnya, nggak boleh, nggak boleh diambil? Gimana? Kita kan dititipin. Udah belajarnya jadi, itu aja umpamanya tukang parkir lah.
namanya titipan kan gitu. Ya kita milik, kalimatnya ini, kami milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Loh kita aja milik Allah bakal diambil. Masa yang lain diambil nggak boleh gitu. Istilahnya gitu loh Bu. Jadi mesti belajar jadi tukang parkir. Iya, tapi selama kita jadi tukang parkir harus menjaga parkirannya nggak? Iya, jangan sampai hilang tuh motornya. Motornya udah suruh ganti nanti. Tetap dijaga supaya aman juga. Tapi nggak boleh dimiliki. Harta harus dijaga supaya nggak rusak. Ya, tapi sesekali dia hilang, ya tuh gimana? Emang harus kembali ke dia gitu. Ya udah. Jadi belajar jadi tukang parkir lah. Sabar itu Bu. Kan nggak sedih dia tukang parkir kehilangan mobil banyak nggak hilang, nggak sedih loh Bu. Iya. Banyak mobil jadi tidak sombong gitu. Orang titipan semuanya lah. Yang penting yang bawa yang punya. Iya. Iya kan dia ambil lewat orang lain Pak. Dia nggak mungkin turun sendiri ngambil. Iya. Satu lagi. Nah, ganti sekarang. Sekarang nih banyak yang belum sempat ini nih. Oke. 22, 34. Ibu Eli, Tasik juga nih, orang Tasik tuh tadi sama Pak Indra. Iya, monggo. Atau nin eta sapekerna nin. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh. Oke, ini kalimatnya di garis bawahnya dulu ya. Nah, ada kalimat berserah dirilah, satu. Berserah diri, kemudian tunduk patuh. Mukhbitin bahasanya. Mukhbitin itu rendah hati. Tunduk patuh kan berserah diri sebetulnya. Aslama. Aslim itu berserah diri atau tunduk. Mukhbitin itu artinya rendah hati. Di ayat berikutnya. Halo? Ya. Yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka. Orang-orang yang sabar terhadap apa yang menimpa mereka. Orang-orang yang mendirikan sembahyang. Dan orang-orang yang menafkahkan sebagian dari apa yang telah kami rezekikan kepada mereka. Jadi sabar itu mundur. Orang yang sabar itu adalah orang yang berserah diri kepada Allah, kepadanya. Dan orang-orang yang rendah hati. Ya. Tadi kalau kehilangan tidak menjadi minder, kalaupun dia kepunyaan tidak jadi ujub takabur gitu. Berserah diri dan tetap rendah hati gitu. Gitu simpel. Poinnya kan gampang ya. Oke. Gampang banget ya. Ya poin ya kan simpel poin itu aja. Berserah diri dan rendah hati. Kalau dia dikasih banyak ya tetap berserah diri bukan punya saya. Tetap rendah hati, nggak sampai tadi poin sebelumnya kan ada gitu tadi poin teori si tukang parkir tadi kan nggak jadi sombong, nggak. Kalaupun kehilangan juga tidak jadi minder diri, enggak. Iya. Sama ya istilah ada orang berada dan ada orang saya mah orang berada. Kenapa? Ya selalu ada saya mah di rumah. Iya. Jadi orang berada tuh ya selalu ada di rumahnya. Maaf ya, saya ini orang berada loh Bu. Kenapa? Berada gimana? Ya selalu ada di rumah gitu. Orang berada. Semua kita berada loh. Iya selalu ada. Selalu positif gitu. Iya. Baik. Iya. Sama lah. Saya ini orang punya apa? Punya keinginan, punya harapan, punya cita-cita. Iya. Iya.
Ya, semua orang juga punya. Oke. Itu sabar ya. Iya. Sabar itu orang yang berserah diri dan dia juga selalu rendah hati. Ini kalau dikupas nih ayat sabar banyak sekali. Nah, ini kan baru satu poin bagaimana menyikapi ketika ditimpa musibah. Yang paling penting harus sabar gitu. Sabar itu apa? Yang tadi dijelasin. Nah, itu baru sebagian ayat, karena kalau kita baca semua ayat sabar, waduh ratusan Bu, sampai pagi nggak kelar lah. Tapi itu poin-poinnya aja ya. Gitu. Coba Banyak diulang. sekali ya, Kang. Iya, sabar itu yang poin pentingnya, kuat, taat, toleran, terus empati, bukan expert, tapi memahami keadaan orang, bulat, teguh pendirian gitu ya, tidak mudah lemah, tidak mudah menyerah, tidak mudah gentar gitu, optimis gitu ya. Terus dia juga mau mendengar informasi, mau belajar sesuatu dan mau memaintennya gitu. Ya, termasuk sabar itu 1 mengalahkan 10. Berarti ada faktor uletnya yang tadi di atas, ulet, semangat, punya strategi, punya taktik, tahu lapangan, tahu kondisi, punya pengetahuan tentang itu gitu. Sehingga menghadapi musibah tegar tadi gitu. Karena tahu ilmunya gitu. Enggak masalah gitu. Ya. Nah, banyak sekali ya, Kang. Ini sabar. Jadi kalau saya lihat kata sifatnya itu sedemikian itu udah merepresent akhlak ya, Kang. The whole akhlak ya. Akhlak, karakter gitu. Karakternya ya. Karakter gitu. Sementara sabar seringkali dalam tatanan bahasa Indonesia itu, bagi saya ya, sabar itu mengandung makna seperti pasif jadinya ya, kalau menurut saya ya. Padahal enggak. Yang banyak contohnya. Ya. Mohon, Kang. Oke. Ya. Jadi teman-teman, ini sekarang sudah hampir jam 10 ya. Apakah jam 10 bisa kurang selesaikan? 2 menit. Ya, satu poin lagi. Oke. Karena musibah itu adalah sebuah hukum sebab akibat, sebagaimana dijelaskan di atas, kan ada sebab ada akibat. Ya, karena musibah itu adalah hukum sebab akibat, maka Allah memberi petunjuk agar manusia tidak terkena dampak buruk dari perbuatannya sendiri yang tidak dia ketahui. Saya ulangi. Karena musibah adalah sebuah hukum sebab akibat, maka Allah memberikan petunjuk agar manusia tidak kena dampak buruk dari perbuatannya sendiri yang tidak dia ketahui. Jadi orang paham, Bu. Oke gitu. Nah, coba kita lihat ayat penutupnya ya. Misalnya kita lihat surat 57 22. Nah, yang belum ini Ibu Tari. Oke, monggo. Silakan Bu Tari. Bu Tari. Halo. Halo. Yang lain aja Bu, waktunya mepet. Kalau begitu Pak Mas Widi. Nah, Mas Widi. Mas Widi. Bu Asim dulu. Ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi ini dan pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kita tidak punya pengetahuan tentang ini, Pak. Kita tidak tahu apa yang terjadi di masa lalu, juga kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa datang. Nah, pengetahuan itulah yang tidak kita miliki. Karena itu, di ayat berikutnya, di ayat berikut. Kami jelaskan yang demikian itu, supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu,
dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu. Dan supaya kamu jangan terlalu gembira, euforia terhadap apa yang diberikannya kepada kamu. Karena semuanya adalah hukum alam, hukum sebab akibat yang sudah tercatat. Hanya kita yang kurang pengetahuan tentang itu. Ya, kalau kehilangan tidak berduka cita, kalau berkelimpahan juga tidak menjadi euforia gitu lebih. Karena semuanya adalah hukum sebab akibat. Jadi lempeng, stabil namanya. Dan Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Ada orang sukses terus bangga diri, padahal banyak orang yang terlibat di dalamnya itu. Dan seterusnya. Itulah sebetulnya bagaimana kita menyikapi setiap musibah yang terjadi. Bahwa setiap apapun yang terjadi, ma'asoba mim musibah, kan musibah nih. Tiada suatu musibah pun yang menimpa di bumi, dalam dirimu, semuanya sudah tercatat dalam hukum sebab akibat di alam ini. Tuhan sudah membuat hukum itu. Nah, pengetahuan itulah yang membuat kita bisa tegar dan sabar menghadapi setiap kejadian itu gitu. Semuanya apa yang dalam bahasa lainnya. Jadi di alam ini ada algoritma semesta. Apapun yang terjadi semuanya udah terikat di situ. Kembali ke kita aja gitu. Ini menyadarkan diri kita gitu. Jangan berduka cita kalau kehilangan, juga tidak menjadi terlalu bergembira kalau kita berkelimpahan gitu. Sabar itu stabil gitu, stabil. Begitu Bu dan teman-teman. Nah, terima kasih. Iya. Jadi teman-teman kalau ada yang mau bertanya sama Kang Ip sebelum kita selesaikan, ada yang bertanya? Ini maaf nih ada teman-teman yang belum sempat membacakannya. Kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Tapi sebelumnya ada yang mau bertanya kepada Kang Iip? Atau kita sudahi dulu ya? Cukup kayaknya. Baik. Mau tanya gimana bisa kayak Kang Iip? Yang saya paling juga tersentak itu adalah sabar, termasuk juga harus berpengetahuan. Jadi kita terus belajar. Oh ya Bu, ya Bu. Jadilah diri sendiri, Bu. Oh ya, siap. Iya, jangan bermimpi semangka pengen jadi durian. Jangan bermimpi gajah pengen jadi ikan. Iya. Jadilah diri sendiri. Iya. Iya, Tuhan menciptakan manusia sudah punya kelebihan masing-masing. Saya juga nggak mungkin jadi Ibu Leni lah. Ya, sip. Alhamdulillah. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.